me the horn. Cerita dimulai di dalam sebuah pesawat, di mana seorang gadis muda bernama Riley sedang melakukan perjalanan bersama ayahnya yang bernama Elliot Kintner. Sebagai seorang ayah dan anak, hubungan mereka tidak begitu menyenangkan. Ya, maklumin aja Riley dibesarkan tanpa seorang ibu. Udah gitu, sang ayah terlalu sibuk, jadi Riley agak kurang dekat dan kurang perhatian. Tidak lama setelah mereka mendarat, keduanya langsung menuju lokasi tujuan, menuju ke sebuah tempat yaitu perkebunan milik Sultan kaya raya yang bernama Odell, yang kebetulan adalah atasan Elliot. Dalam perjalanan, Elliot mengucapkan terima kasih kepada Riley karena sudah mau menemaninya. Tapi sebaliknya, Riley agak kesal dengan sikap ayahnya yang selalu ngoceh dan selalu ngatur, sehingga ia merasa sedikit tidak nyaman. Sementara mereka berbincang, bos Elliot yaitu Odell menelepon dan menanyakan kenapa Elliot belum tiba di rumahnya. Tapi saat Elliot mencoba menjelaskan sambil menyetir dengan tergesa-gesa, tanpa sengaja dia menabrak seekor bayi unicorn, di mana hal itu hampir menyebabkan kecelakaan besar. Tapi beruntungnya mereka berdua tidak mengalami luka. Setelah kejadian itu, Elliot dan Riley berbicara soal apa yang baru saja terjadi. Dan Riley menyadari bahwa makhluk yang tertabrak tadi ternyata masih hidup. Mereka pun mendekati hewan tersebut. Riley begitu terkejut melihat seekor unicorn dalam keadaan sangat terluka. Dan Elliot merasa mereka tidak bisa meninggalkan unicorn itu begitu saja. Karena masih bernyawa saat Elliot pergi untuk mencari pertolongan, sementara itu Riley malah terpaku melihat unicorn itu. Dan tiba-tiba tanduk unicorn memancarkan cahaya ajaib. Kemudian Riley mencoba untuk memberanikan diri untuk menyentuhnya. Sentuhan itu membuat Riley mengalami serangkaian penglihatan aneh, seperti dibawa ke dimensi lain, membuatnya takjub dan terkesima dengan semua yang dia lihat. Namun suara ayahnya memanggil namanya menyadarkan Riley. Tapi saat ia kembali ke dunia nyata, dia melihat ayahnya dengan brutal menghantam kepala unicorn itu hingga koit. Wadidaw. Adegan kemudian berganti, memperlihatkan Elliot dan Riley tiba di rumah Odell dengan mobil yang sudah rusak parah. Di sana mereka disambut oleh anaknya Odell yang bernama Shep Leopold, istrinya bernama Belinda. Mereka kemudian masuk untuk menghadiri pertemuan dengan Odell. Terungkap bahwa Odell ternyata mengidap penyakit kanker. Namun Riley tampak tidak fokus dan masih terguncang akibat peristiwa sebelumnya. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan pertemuan. Saat dia pergi, seorang asisten rumah tangga mulai memantau gerak-geriknya, termasuk memperhatikan kondisi kendaraan Elliot yang tampak rusak. Sementara itu, Riley mulai panik karena merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa jerawat yang sebelumnya ada di wajahnya telah hilang. Rupanya itu disebabkan oleh darah unicorn. Kembali ke pertemuan, Odell sedang membicarakan soal pembagian warisan dari semua bisnisnya karena dia tampaknya menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Dan tak lama kemudian Elliot diminta membaca dokumen perjanjian dan tanpa disadari mata Elliot langsung cerah ketika melihat dokumen itu hingga membuatnya terlihat semakin gugup. Sementara itu Riley terlihat sangat resah dan tanpa mereka sadari, bayi unicorn yang sebelumnya mereka tabrak ternyata secara ajaib mulai memulihkan dirinya sendiri di dalam mobil mereka. Wadidaw. Dad. Adegan berlanjut ketika Riley memanggil ayahnya untuk bicara secara pribadi tentang unicorn itu. Sayangnya Elliot tidak tertarik membahas hal itu karena pikirannya hanya fokus menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan Odell dan mereka akan menyelesaikan masalah itu setelah urusan ayahnya beres. Tapi saat mereka berbicara, tiba-tiba mobil Elliot mulai bergerak dengan sendirinya. Hal itu membuat Elliot panik dan ia pun segera minta izin kepada Odell untuk membawa anaknya pergi dari sana. Tapi kepanikan itu malah membuat Odell curiga karena sikapnya Elliot terlalu aneh. Sementara itu, asisten rumah tangganya si Odell melihat ada kejanggalan di mobilnya Elliot yang terlihat bergerak. Hal itu membuat anaknya Odell mempertanyakan apa yang telah terjadi dengan Elliot. Karena melihat mobilnya Elliot kondisi rusak di bagian depan, sepertinya telah menabrak sesuatu. Tapi di sana Elliot masih menyangkal bahwa ia tidak ada yang terjadi dengan dirinya. Tapi
Wadidaw, dengan cepat sang asisten langsung menembak unicorn itu tepat di kepalanya. Hal itu membuat Riley tampak shock dengan apa yang dilihatnya. Setelah kejadian itu, mereka semua berkumpul untuk mencoba menebak makhluk aneh apa yang baru saja mereka lihat. Pada momen itu, ketika Elliot ingin menjelaskan apa yang terjadi kepada Odell, ia baru menyadari bahwa wajah Radley kini sudah bersih dari jerawat, dan Radley kemudian menjelaskan kepada ayahnya bahwa jerawatnya hilang setelah secara tidak sengaja menyeka wajahnya dengan darah unicorn. Menariknya, Elliot juga merasakan perubahan pada dirinya. Matanya yang awalnya rabun, sekarang bisa melihat jelas tanpa kacamata. Begitu juga dengan alerginya yang selama ini dia derita, kemungkinan karena percikan darah unicorn. Meski begitu, Odell tetap mengajak semua orang masuk untuk kembali fokus membahas urusan bisnis mereka. Menjelang sore, Elliot mendekati Riley untuk memastikan kondisi putrinya. Elliot mencoba menjelaskan bahwa dia menghancurkan kepala unicorn tadi, karena ia mengira Riley mengalami kejang-kejang. Namun Riley dengan tegas mengatakan ayahnya salah. Menurutnya, dia bukan mengalami kejang-kejang, melainkan merasakan semacam ikatan khusus dengan unicorn itu setelah menyentuhnya. Sayangnya, Elliot tidak percaya dengan pengakuan Riley, bahkan sampai mengusirnya dari kamar. Saat sendirian, Riley menatap foto-foto keluarganya di ponselnya, dan tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada gambar unicorn muncul di latar belakang fotonya. Demi mencari tahu lebih banyak, Riley pun mulai menggali informasi tentang unicorn. Di sisi lain, di dekat kolam renang, Elliot dan Shep sempat berbicara sebentar mengenai alasan Riley bersikap dingin terhadap Shep. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keras yang berasal dari dalam hutan, hingga membuat mereka ketakutan. Sementara itu, Riley terus mempelajari lebih jauh tentang unicorn dan mulai memahami betapa berbahayanya makhluk-makhluk itu, terutama jika manusia mencoba memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi. Setelah mencari informasi, Riley akhirnya pergi tidur. Sayangnya malam itu dia malah dihantui serangkaian mimpi buruk. Keesokan paginya, sekelompok ilmuwan datang untuk membawa Riley dan ayahnya agar diperiksa lebih lanjut. Rupanya keluarga Odell telah mengerahkan tim peneliti mereka yang dipimpin oleh Dr. Song, yang ditugaskan untuk mempelajari unicorn dan mengambil sampel darah serta sampel tanduknya demi riset dan pengembangan obat yang kemungkinan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saat para peneliti memberi laporan kepada Odell tentang temuan mereka, Riley berbicara dengan Elliot mengenai hasil riset pribadinya, yaitu tentang unicorn, dan dia bersikeras bahwa mengganggu makhluk itu bisa sangat berbahaya. Tapi sayangnya semua sudah terlambat untuk mundur, karena eksperimen mereka telah berjalan terlalu jauh. Wadidaw, para ilmuwan mematahkan tanduk unicorn untuk dianalisa lebih dalam. Dengan tanduk yang telah dihancurkan menjadi serpihan, mereka berhasil menciptakan cairan khusus yang kemudian ditransfusikan ke tubuh Odell melalui infus. Melihat hal itu, Riley yang menentang keras rencana ini memutuskan pergi ke hutan. Sementara itu, para ilmuwan memperhatikan bahwa sinyal elektromagnetik dari tanduk unicorn semakin menguat, tetapi mereka tetap mengabaikannya dan terus mengambil darahnya. Di sisi lain, Riley yang sedang mengasingkan diri ke hutan, di sana ia mendengar suara keras dari unicorn yang lain, dan hal itu membuatnya merasa ketakutan. Tanpa pikir panjang, dia segera kembali ke rumah. Sementara itu, Elliot berbincang singkat dengan bosnya yang memberitahunya bahwa dia sekarang merasa jauh lebih baik. Odell mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ajaib yang seolah memberinya harapan baru dalam hidup. Dan gak hanya itu, Odell menjanjikan jika eksperimen ini berhasil, ia tidak akan lupa dengan jasanya Elliot, dan akan dipastikan Elliot akan mendapatkan banyak uang dari sana. Wadidaw. Ketika Riley kembali ke rumah, dia terus memperdalam penelitiannya mengenai teori tentang unicorn. Di sana, Riley menjelaskan kepada Shep bagaimana sejarahnya unicorn itu ada, tapi di sini dia tidak mempercayai semua hal yang berbau tahayul. Selagi ia berbicara ngalor ngidul, tiba-tiba, wadidaw, di sana Shep terkejut ketika melihat ayahnya yang kini tampak sehat, bahkan bisa berdiri tanpa bantuan apapun. Hal itu juga mengejutkan semua orang yang ada di sana, dan tanpa banyak waktu lagi, para ilmuwan kemudian mengambil sampel darah Odell untuk memastikan apakah dia sudah bebas dari kanker. Dan setelah diperiksa, ternyata benar Odell dinyatakan sembuh total. Kemudian saat itu juga Odell memerintahkan agar unicorn segera dipindahkan ke kantor pusat, supaya mereka bisa memproduksi ramuan itu dalam jumlah besar. Sementara itu, Riley berusaha menyampaikan penelitiannya itu kepada keluarga Odell mengenai bahaya dari rencana mereka. Sayangnya tak ada satupun yang mau mendengarkannya, termasuk ayahnya sendiri. Semua orang hanya fokus pada potensi keuntungan besar yang bisa mereka peroleh. Setelah beberapa lama, Riley akhirnya berhasil menarik perhatian mereka dan menyuarakan kekhawatirannya
memperingatkan mereka bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi jika mereka terus menggunakan unicorn. Namun lagi-lagi tak ada yang mau mendengarkan peringatannya. Hal itu membuat kesal Radley dan ia pun pergi. Sementara para staf memindahkan unicorn ke fasilitas utama mereka, dari kejauhan Radley mengamati bahwa ada hal aneh mulai terjadi, seperti gangguan listrik, komunikasi, dan langit yang tampak berubah warna. Di sisi lain, situasi yang membingungkan ini, Elliot lalu mendatangi para ilmuwan, namun tanpa diduga, wadidaw, tiba-tiba saja Dr. Song tewas dengan perut yang berlubang besar akibat tusukan tanduk dari unicorn yang mengamuk. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana panik. Dalam kepanikan itu membuat Odell dan anak buahnya mencoba melawan dengan senjata. Tetapi keadaan semakin kacau ketika unicorn itu menyerang dan membantai semua orang yang menghalangi jalannya. Diliputi rasa takut, Radley berlari menyelamatkan diri, yang kemudian memancing unicorn mengejarnya. Dan setelah beberapa saat, tanduk unicorn tersebut mulai memancarkan cahaya. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, kepala keamanan Odell datang dan menembaki unicorn itu berkali-kali, dan memaksanya untuk melarikan diri. Selagi Radley berusaha memperingatkan semua orang tentang malapetaka yang akan datang, tetapi mereka tetap tak menggubrisnya, terutama Odell yang malah asik merayakan kematian unicorn tersebut, dan memutuskan untuk memburu unicorn di dalam hutan sana. Kemudian Odell mulai memerintahkan anak buahnya untuk bersiap ke hutan, untuk memburu unicorn yang ada. Sementara anaknya Odell yaitu si Shepard, diam-diam mengambil sebotol serbuk dari tanduk unicorn. Dan tak lama kemudian dia meminta Dokter Batia untuk memeriksa tanduk unicorn yang mati itu. Dan Dokter Batia pun memulai tugasnya. Tapi di ruang penelitian, Dokter Batia yang memeriksa tanduk unicorn itu mulai merasakan efek aneh dari benda tersebut. Di sisi lain, Radley dengan cepat memahami melalui penelitiannya bahwa unicorn memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Yang berarti unicorn yang mereka kira sudah mati sebenarnya masih hidup. Menyadari bahwa ayahnya dan yang lainnya sedang menuju jebakan, Radley mencoba mengirim pesan untuk memperingatkan mereka. Namun sayangnya saat itu unicorn hitam bersama kelompoknya muncul, dan wadidaw, di hutan Odell dan anak buahnya mendadak diserang secara brutal oleh kawanan unicorn. Mereka membunuh para anak buahnya Odell yang bersenjatakan lengkap, dan menyeret asistennya ke dalam hutan menuju ke sesuatu yang misterius. Banyak anak buahnya Odell tewas diterkam para unicorn itu. Tak ingin mati konyol dengan cepat, Elliot dan Odell berlari kembali ke rumah. Tapi sayangnya salah satu unicorn berhasil mengejar mereka hingga masuk ke dalam. Di tengah situasi yang genting, Odell mencoba untuk bersikap tenang. Dengan penuh rasa kagum, ia mencoba mendekati unicorn jantan itu. Disaksikan oleh semua orang. Di sana Odell berusaha untuk menyentuh tanduk unicorn dan berniat untuk menjinakkan kuda bertanduk itu. Tapi Give me the horn. Didaw, dugaannya ternyata salah besar. Unicorn itu malah menusukkan tanduknya dari bawah dagu Odell, menembus hingga ke bagian atas kepalanya. Semua yang ada di situ segera panik dan bergegas masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Di sisi lain, Radley mencoba membawa unicorn kecil yang mereka temukan untuk dikembalikan kepada unicorn yang berada di luar sana. Namun, sayangnya mereka tak mengizinkannya mendekat. Radley menyimpulkan bahwa kedua unicorn hitam itu kemungkinan adalah orang tuanya dari unicorn kecil yang mereka tangkap. Dan mereka hanya ingin anak mereka kembali. Karena itu, Radley mendesak agar dia menyerahkan tubuh unicorn kecil itu. Dokter Batia akhirnya membawa tubuh itu keluar sesuai rencana. Rencana mereka tampaknya berjalan baik, dan ketika kedua unicorn hitam mendekat untuk mengambil anak mereka, namun sayangnya begitu mereka melihat tanduk anak mereka hilang, mereka langsung mengamuk, dan di tengah kekacauan, Radley terus menyalahkan dirinya sendiri atas semua bencana ini. Namun tak ada waktu untuk bersedih karena induk unicorn mulai menerobos masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian mereka semua sudah masuk ke dalam bangunan dan mulai memburu siapa saja yang ada di dalam. Di tempat lain, Seppi berusaha menjaga potongan terakhir dari unicorn kecil itu, yaitu tanduknya, dengan memeriksa wadah tempat penyimpanan benda itu.
Namun begitu dia memeriksanya, dia terkejut mendapati wadah itu sudah kosong. Tanpa diketahui oleh Shepard, ternyata Elliot lah yang mencuri tanduk unicorn itu. Saat itu Elliot mengakui kepada Radley bahwa dia memang mengambil tanduk tersebut karena dia khawatir mereka tidak akan mendapatkan apapun begitu Odell selesai melakukan eksperimen pada unicorn. Meski Radley kecewa dengan tindakan ayahnya, Elliot akhirnya berubah pikiran setelah mendengarkan putrinya dan memutuskan untuk mengembalikan tanduk itu kepada induk unicorn beserta anak mereka. Tapi di sisi lain, Belinda yang ingin memeriksa kondisi ruangan di luar sana tiba-tiba wadidaw, sial bagi Belinda, salah satu unicorn menusukkan tanduk ke bahunya, lalu membunuhnya dengan cara brutal. Sementara itu anaknya sempat punya kesempatan untuk mengakhiri penderitaan ibunya dengan meledakkan tangki gas menggunakan panah api, tetapi dia malah membiarkan unicorn mencabik-cabik Belinda sampai tewas. Di tempat lain, Elliot memaksa Radley kabur lewat pintu lain. Ia ingin melindungi Radley agar tidak ikut menjadi korban dari unicorn. Tapi saat Radley mencoba melarikan diri, Shepard menangkapnya. Dia percaya bahwa unicorn tidak akan menyerang manusia yang berhati tulus seperti Radley. Oleh karena itu, dia berniat memanfaatkan Radley sebagai umpan. Taktik Shepard tampaknya berhasil, karena unicorn memang tidak menyerang Radley. Dengan cepat, Seppi mulai mengikat unicorn itu. Tapi tak lama kemudian, Elliot muncul bersama unicorn lainnya untuk menemui Radley. Unicorn itu roboh setelah bertemu Radley. Lalu Shepard terus melanjutkan upaya mengikat mereka. Kesal dengan ulah keluarganya, di sana Elliot menusukkan tanduk ke perut Shepard. Tapi Shepard sempat membalas dengan melukai Elliot. Keadaan itu membuat Shepard ingin melukai unicorn itu guna mengambil darahnya agar ia bisa sembuh. Tapi Oh fuck. wadidaw, mamam lo, di sana Shepard malah mati mengenaskan akibat terjangan kaki unicorn. Kemudian Radley pun berbicara dengan ayahnya yang sekarat, di mana tidak lama kemudian Elliot mengembuskan napas terakhirnya. Betapa sedihnya Radley melihat hal itu, hingga ia menangis. Tapi tiba-tiba saja salah satu unicorn dewasa itu mendekati Elliot dan menariknya ke arah bayi mereka. Dan sesuatu ajaib pun terjadi. Dengan kekuatan ajaib yang mereka miliki, pada akhirnya mereka berhasil menghidupkan kembali Elliot serta memulihkan bayi unicorn itu. Di sana Elliot mulai mengalami serangkaian penglihatan serupa dengan yang pernah dialami oleh Radley. Setelah kejadian ledakan cahaya, di sana unicorn itu berubah menjadi putih bersinar, dan dengan cepat unicorn itu langsung berlari kembali ke hutan. Sementara Elliot dan Radley saling berpelukan, mereka tidak menyangka dengan apa yang terjadi, dan tak lama sang asisten yang bernama Griff tiba bersama seorang polisi, dan mereka langsung berasumsi bahwa Elliot dan Radley lah pelakunya karena tidak ada jejak unicorn yang tersisa. Elliot dan Radley pun dibawa oleh polisi untuk diperiksa. Dalam perjalanan, Elliot dan Radley berbicara tentang semua yang mereka alami, mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang menanti mereka. Namun di tengah perjalanan saat mereka berada dalam mobil polisi, tiba-tiba saja ada keberadaan para unicorn yang berlari di samping mobil. Di sana Elliot sempat menyapa mereka, tapi ketika unicorn itu melihat Elliot dalam keadaan terborgol, ada komunikasi yang terjalin di antara mereka, dan sudah dipastikan para unicorn itu ingin membebaskan Elliot dan Radley. Sehingga mereka pun bersiap untuk menghadapi situasi berikutnya. Dan yang terjadi adalah wadidaw. Dan setelah perjalanan panjang, pada akhirnya film pun selesai. Oke, segitu dulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton usaha kami. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan semoga aja kalian, saya dan kita semua masuk surga. Amin. Dan segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.